Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Balik lagi sama aku Ananta di sini. Dan di video kali ini seperti yang udah di judul, mungkin agak sedikit berbeda dibanding video-video sebelumnya. Kalau sebelumnya kan aku kebanyakan nge-review ya, nge-review produk, entah produk anak, entah produk makeup. Kayak video ini aku hanya sekedar pengen sharing gimana cara aku bisa akhirnya memberikan anakku itu susu formula ataupun susu pertumbuhan. Ini tujuannya hanya sekedar sharing ya, dan ini semuanya berdasarkan pengalaman aku. Aku tuh punya anak aku saat ini usianya 1 tahun 9 bulan. Dan dari anak aku itu newborn sampai di usia sekarang itu full ASI gitu. Jadi full ASI, lulus ASI eksklusif. Terus juga ini juga lagi fight juga untuk mau mengasihi sampai usia 2 tahun tentunya. Nah cuma kenapa akhirnya di usia 1 tahun 9 bulan ini aku memutuskan untuk beralih ke susu formula. Tapi bukan berarti aku stop ASINya, enggak gitu ya. Karena ada beberapa faktor yang mendukung. Kayak anak aku kan mulai sebenarnya di usia dia 1 tahun itu mulai menginjak usia 1 tahunan udah mulai GTM tuh. Nah jadi makin lama makin kesini GTM-nya tuh semakin kayak parah ya, entah itu karena giginya kayak gitu ya. Lebih sering sih karena gigi, karena kebetulan anak aku itu kondisinya pertumbuhan giginya tuh nggak yang sekali bagus kayak banyak gitu, nggak, agak sedikit bertahap kayak gitu ya, bertahap dan bisa dibilang agak sedikit lama gitu ya. Jadi sering banget pokoknya setiap ada masalah, entah gusinya lagi bengkak itu beles sama sekali, nggak mau makan nasi, nggak mau makan lauk kesukaannya, snacknya juga kurang gitu kan. Jadi otomatis kan aku tuh mikir kan, kalau misalkan sampai nggak ada nutrisi apapun yang masuk gitu kan ya, walaupun masih ASI gitu ya, maksudnya cuma ASI aja, aku tuh kayak khawatir takutnya nanti BB-nya turun drastis atau gimana gitu. Dan sempat BB-nya tuh turun kayak gitu kan. Dan aku ngerasa kayak oke, aku putusin untuk kayaknya memberikan susu formula di usia-usia yang sekarang itu penting banget. Apalagi kan nanti 3 bulan lagi dia udah mau 2 tahun ya, supaya nanti setelah 2 tahun udah setelah disapih gitu ya, dia nggak terkejut langsung dikenalin dengan susu formula ataupun susu pertumbuhan kayak gitu. Nah mungkin di sini banyak juga moms yang memiliki masalah yang sama kayak aku, yang anaknya tadinya ASI ya mau dialihkan ke sufor ya, mau mendekati usia 2 tahun supaya nanti terlepas dari ASI dia akan kenal ya dengan susu pertumbuhan gitu ya, dengan minuman wajibnya gitu ya, minuman wajib yang tentunya juga baik untuk pertumbuhannya, itu susu gitu ya. Jadi aku memutuskan untuk mengenalkan anak aku di usia yang sekarang, tapi bukan berarti aku tidak memberikan ASI, karena aku sendiri mau mengasihi anakku tuh sampai usia 2 tahun. Tapi selama proses mengasihi dan di usia yang 2 tahun nanti, sebelum aku sapih dia harus udah kenal dulu nih susu formula. Di usia yang sekarang sebenarnya sih untuk memberikan susu formula itu tidak ada kewajiban ya, dan tidak ada rekomendasi juga dari dokter ataupun dari orang-orang sekitarku, tapi hanya inisiatif aku sendiri aja, karena aku melihat keadaan dan kondisi anak aku yang aku ngerasa oke, sepertinya nih butuh nih susu formula ya sebagai nutrisi tambahannya dia di luar dari makanannya dia. Kenapa? Karena seperti yang aku jelasin di awal tadi, di usia anak aku yang sekarang ini lagi banyak-banyaknya fase tumbuh gigi gitu ya. Jadi banyak gusinya yang bengkak-bengkak dalam atas kayak gitu ya. Dan anak aku tipe yang sangat-sangat sensitif banget soal masalah gigi ya. Kayak ketika gusinya mau bengkak aja tuh udah rewel, udah megang-megang pipi, makan aja dia takut-takut kayak gitu. Tapi ada beberapa case-nya di anak orang anak teman-teman aku yang tumbuh gigi tuh nggak demam, terus tumbuh gigi tuh yang nggak masalah, tetap aja lahap makan gitu. Jadi sebenarnya tumbuh kembang anak tuh kan beda-beda ya, jadi kita nggak harus nge-compare anak kita dengan anak orang lain kayak gitu kan. Tapi yang terpenting kita tahu aja gimana kondisi anak kita dan apa baiknya, langkah apa yang baiknya yang kita lakukan untuk anak kita. Nah, dari tantangan aku yang pertama nih ketika aku ngenalin formula, awalnya aku cobain ke anak aku itu merek S26 gitu ya. Aku cobain ke anak aku, terus dia asli itu gak mau ya. Dia sempat seruput ya, seteguk kayak gitu. Habis itu dia ekspresinya tuh langsung kayak oh nggak mau kayak gitu kan, nggak mau.
dan langsung ada kesan kayak mual dan muntah gitu. Jadi itulah pengalaman pertamaku ketika aku mengenalkan Sufor ya dari brand S26 ke anak aku gitu. Padahal aku cobain S26 itu sebenarnya rasanya lumayan enak ya, manis, tapi memang agak sedikit enak, mungkin kayak ada aroma susunya tuh kayak pekat banget kayak gitu. Nah terus aku konsultasi juga ke teman-teman aku, ada yang nyaranin kasih UHT aja. Nah aku cobain tuh UHT ke anak aku. Anak aku juga nggak suka, padahal kan bisa dibilang yang UHT yang plain itu sama sekali nggak enek ya, rasanya tuh ringan banget ya kan, dan rasanya juga nggak kayak susu formula pada umumnya gitu ya kan, rasanya jauh lah lebih ringan. Itu juga nggak mempan juga, dan akhirnya ada yang nyaranin teman aku coba aja Pediasure gitu ya, Pediasure. Terus aku cobain ke anak aku, oke, rasanya dia di awal tuh mulai nerima tapi tetap aja dia nggak mau. Jadi kayak sehari ini coba 2 seruput kayak gitu kan, terus besok disajiin lagi nggak mau gitu ya, terus seminggu disajiin kayak gitu, minumnya dikit seringan nggak mau kayak gitu ya. Tapi baiknya dia mau gitu ya, mau beberapa kali sempat nyeruput kalau si nyeruput susunya gitu ya. Kenapa aku bilang nyeruput? Karena aku ngebuat susunya itu bukan di dot ya, bukan di botol dot, melainkan di botol minumnya dia. Di botol minumnya dia tuh kayak botol minum, ada pipet sebentar. Nah botolnya kayak gini, aku masukin kayak gitu ya, dan sempet ngerasa kayak oh ya udah nyerah aja gitu kan, ya udah nggak usah deh anakku konsumsi susu formula gitu ya, ASI aja, full ASI aja gitu ya. Cuma ketika ngelihat lagi kondisinya saat GTM itu kayak ngerasa, duh masa iya sih cuma makan nasi juga nggak mau, terus juga variasi makan makanan yang lain juga nggak mau, snacknya juga nggak mau gitu kan, terus cuma dari ASI aja. Aku agak sedikit khawatir soal itu, dan akhirnya aku mutusin untuk setelah menyerah tadi, setelah 1 bulan menyerah untuk gak ngasih support sama sekali karena kondisi anak aku juga dia nggak mau ogah-ogahan gitu kan, aku mutusin untuk oke deh aku coba lagi. Dan aku mutusin kali ini bener-bener harus dari akunya dulu yang konsisten, apapun hasil yang aku dapat dari anak aku. Jadi kayak anak aku mau ataupun nggak mau, tetap aja yang penting setiap hari itu aku sajikan susu, aku buatin dia susu, entah itu dia mau minum ataupun enggak, yang penting kitanya aja dulu konsisten untuk paling nggak memperkenalkan, hey ini loh ada susu loh gitu ke dia. Lama kelamaan dia paling nggak, kalau misalkan sehari kita nggak ada menyajikan susu ke dia gitu ya, lama kelamaan dia akan mencari gitu ya, dan ada satu hal yang kurang kayak gitu. Nah akhirnya aku kerjain, aku jalanin hal yang seperti itu selama 7 hari, dan bener dong anak aku akhirnya mau minum. Awalnya seruput ya, maksudnya seteguk, terus hari kedua 2 teguk, lama kelamaan sampai di hari ke-7, dan ini sudah hari ke-10 ya, dia udah bisa minum. Kalau aku sajiin ya, itu dia udah bisa minum 50 sampai dengan 80 mili kayak gitu. Dan aku menyajikan susunya itu enggak yang 3 kali sehari kayak gitu ya, karena Alicia itu anak aku punya jam-jam makan, punya snack time-nya juga, dan ASI juga. Jadi untuk susunya itu aku sajikan di malam, jadi sebelum tidur aku rutinkan dia untuk konsumsi kayak gitu. Nah jadi susu apa sih yang aku berikan ke anak aku? Ini Pediasure, dan ini sudah box yang kedua ya. Jadi karena aku sempat bilang tuh yang pertama kali aku pernah kasih juga Pediasure dan dia nerima, tapi banyakan dan seringan gak mau. Akhirnya itu karena anaknya gak mau, terus dia nyerah, akunya juga nyerah, dan akhirnya susunya aku buang kayak gitu ya. Nah tapi pada saat aku mutusin oke, akunya dulu nih yang harus konsisten gitu ya untuk kasihin terus, alhamdulillah dia nerima, dan sekarang udah mau minum susu, dan yang box pertama udah habis dan ini box yang kedua. Nah aku seneng banget, rasanya kayak waduh akhirnya ya anak aku tuh nerima ya susu gitu ya, kenal ya sama yang namanya susu formula di luar dari ASI kayak gitu ya. Sebenarnya sih bukan, mungkin buat ibu-ibu yang di luar sana ngerasa kayak biasa aja gitu ya, kayaknya normal-normal aja kalau misalkan anak itu mau susu formula gitu ya. Tapi ini pasti mungkin sebagian juga dialami sama ibu-ibu yang full ASI.
ada tantangan tersendiri ketika mau peralihan. Tantangan tersendiri dari yang full ASI ke susu formula gitu. Karena aku pengen anakku nanti dia lulus ASI sampai dengan usianya 2 tahun, paling nggak dia juga mau untuk konsumsi susu kayak gitu. Sebenarnya kandungan ataupun nutrisi yang dibutuhkan sama anak kita nggak hanya di susu ya, banyak juga di makanan lain kayak olahan susu kan banyak ya, kayak keju apa segala macam. Cuma ya aku ngerasa bukanlah orang tua yang terlalu kreatif untuk mix and match ataupun terlalu sanggup untuk setiap hari memenuhi kayak kecukupan makanannya dia. Misalkan kayak hari ini konsumsi sayurnya harus yang jenis ini kayak gitu, enggak yang kayak gitu. Makanya aku ngerasa kayak oke deh gitu ya, susu aja gitu, susu. Tapi memang bukan hanya mengandalkan susu doang gitu ya, tapi untuk konsumsi dia, kalau konsumsi hariannya dia, lauknya dia. Anak aku itu kayak alhamdulillah dari awal udah dikenalin sama variasi lauk, dan dia memang banyak suka lauk, apalagi khususnya lauk, apalagi khususnya bagi lauk-lauk yang seafood gitu, dia banyak suka. Mungkin sedikit tips untuk para ibu ataupun orang tua yang pengen nih anaknya yang dari tadinya ASI terus mau beralih ke susu formula, atau sekalian nih sambil nih ASI tapi tetap dikasih support juga gitu ya. Susah nih ya mau beralih. Aku punya tips sih, dan tips ini ternyata alhamdulillah bekerja di anak aku. Yang pertama, kita komitmen dulu nih sebagai orang tua kitanya ya. Kalau kitanya harus konsisten untuk kenalin setiap hari, apapun respon dari anak kita mau nggak mau, tiap hari tuh harus kita kenalin. Dan yang kedua, tips dari aku adalah buat cara minum susunya itu harus dengan fun, harus dengan cara yang seru kayak gitu. Jangan kita paksa ya, karena kalau misalkan kita paksa anaknya nangis, nanti anaknya trauma kayak gitu ya, dan anaknya udah nggak mau lagi minum susu. Jadi itu jadi kayak momok yang menakutkan. Jangan sampai seperti itu. Buat aja kegiatan-kegiatan seru, kayak misalkan minum susu sambil dielus-elus kepalanya kayak gitu kan. Kalau cara aku sambil kayak kadang mangku dia juga sambil minum susu kayak gitu, kayak dibuat kayak anak bayi kayak gitu kan, kayak pada saat dia lagi nenen sama ibunya ya gitu juga dengan susu formula gitu kan, sambil kita ajarin juga untuk megangin botol minumnya dia. Tentunya dia udah tahu karena memang biasanya minum air putih juga dari situ. Nah terus ini juga tips yang menurut aku yang bekerja di aku adalah aku kenalin tontonan kayak semacam ada anak di YouTube atau kartun kayak gitu ya, yang dia tuh sedang minum susu. Jadi dia tuh sedang minum susu. Jadi buat si anak kita ini ngerasa kayak, oh ternyata minum susu itu dari botol susu adalah hal yang normal, hal yang ternyata juga dilakukan oleh banyak anak-anak seusianya. Jadi ngerasa kayak dia tuh nggak sendirian, bukan dia aja kok yang minum susu. Itu sih tips dari aku. Dan alhamdulillah anak aku sampai sekarang dia mau minum susu. Bahkan pernah nih aku lupa nih buat susunya ya kan, dia bilang susu. Jadi mau minum susu, iya mau susu. Nah yaudah aku langsung buatin. Alhamdulillah ya, artinya udah nyampe nih pesannya gitu kan, udah nyampe kayak rutinitas setiap malam tuh minum susu nih sebelum tidur gitu kan di anak aku gitu. Dan alhamdulillah dianya juga udah ingat. Dan ya mungkin segitu aja tips dari aku buat para moms yang mungkin mau lagi masa dimana mau peralihan nih dari ASI ke SUFOR, ataupun bahkan anaknya yang juga udah umur 2 tahun tapi juga belum minum susu formula, ataupun pengen banget nih mungkin moms mengalihkan anaknya untuk kenalin SUFOR. Intinya sih sebenarnya jangan menyerah, itu aja. Kitanya harus komitmen, itu kunci yang terpenting. Dan semangat untuk para moms ya, dan semangat buat para moms. Semoga kita selalu sehat-sehat. Dan ya segitu aja video
singkat, panjang atau singkat ini. Itu aja video sharing dari aku, dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye bye, assalamualaikum.